Sebelum kita buka, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya acara saya berikan kepada Ibu Nur Hayanti. Ya, terima kasih Bu Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Oke, kalau semangat di sini, izinkan saya mengimplementasikan praktik baik dari BIMTEK yang telah saya dapatkan dari BGTK DKI, di mana ini adalah tentang praktik baik 7 jurus BK Hebat yang sedang menjadi salah satu program kementerian. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah tahu 7 jurus BK Hebat? Sudah? Udah ada yang senyum-senyum nih sebenarnya, ada Mira sama Bu Yanti ya. Oke, karena ini siang, habis makan siang, terus cuacanya mendukung banget untuk kita memejamkan mata. Bapak Ibu boleh berpasang-pasangan berdua, berhadapan-hadapan nih. Kalau yang di tengah kan udah sama-sama nih, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Berdiri berhadap-hadapan. Pak Daniel nggak punya teman, Pak Daniel boleh sama Bu Ida. Pak Daniel boleh sama Bu Ida. Oke. Bu Jo sama Bu Eni. Pas kan Bu Eni? Kamu sama siapa? Kamu sama Pak Pur. Kamu Bapak sama Pak. Sama Pak Pur Pak. Pak ini sama Pak Pur. Oke? Udah? Bu Dewi sama Bu Siti. Oke? 3 boleh. Udah? Sekarang Bapak Ibu boleh sweet sama lawannya. Bu Siti apa Bu Dewi kan? Sweetnya dari gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke? 1, 2, 3. 1 kali. Siapa yang menang? Yang menang? Siapa yang menang? Batu yang menang. Ya. Yang menang ini tim A. Yang menang tim A, yang kalah tim B. Sekarang tim A boleh kepalkan tangan sekuat tenaga. Tim B boleh membuka secara paksa kepalan tangan tim A. Boleh secara fisik, boleh secara paksa, boleh dipegang, boleh ditelitinya, terserah. Mungkin saya awal ya. Boleh ditelitikin, boleh dipegang-pegang. Susah ya? Hah? Susah? Oke, udah? Yang berhasil kebuka, ada? Oh, ada. Siapa yang berhasil kebuka? 1, 2, 3. Bisa? Oke, Bu Yani, Bu Tia bisa. Sekarang kembalikannya. Tim B. Nah, tim B di kepal. Tim A yang tadi boleh dibuka secara. Oke. Belum. Instruksinya beda. Bapak Ibu yang tim B sekarang bagian mengepal. Tim A boleh mengusahakan membuka kepalanya, tidak secara fisik. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Nah, gimana caranya? Terserah. Mau dirayu, ya. Ayo. Yakin loh. Boleh. Yang penting nggak dipaksa. Nggak boleh fisik, nggak boleh dipegang. Keren. Siapa yang berhasil membuka?
karena kekerasan sudah maka dari hidup saya. Berhasil Suka nggak? keributan. Berhasil nggak Pak? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Siapa tadi yang secara paksa terus berhasil buka? Bu Romi, kenapa? Kayaknya semangat banget. Punya siapa Bu yang dibuka Bu? Kebetulan saya suka menggrepeng-grepeng. Saya grepeng langsung menjeleka langsung buka semua. Oh, dipegang apanya Bu? Saya pegang keleknya. Oke, terima kasih Bu Romi. Yang tadi siapa tuh? Winner kebuka atau enggak? Bagian A apa B? Tadi lo yang nggak pegang. Oh, nggak dipegang, berhasil dibuka. Gimana Winner? Saya mengelabui, caranya saya begini. Dia ketika begini, jadi Oh, agak ambil nih. gampang sekali Bu, iya terpengaruh ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari permainan yang tadi kita mainkan, menurut Bapak Ibu, lebih mudah kita membuka kepala tangan teman kita secara paksa atau tidak? Tidak. Secara dipaksa atau enggak? Gampangan secara terpaksa atau halus tuh, merayu nggak boleh pakai fisik gitu. Gampangan yang mana? Paksa. Nah, gampangan yang dipaksa, iya sama. Kita kalau sama anak murid kan, Ini paksa. cepat turun ke lantai 1. Kalau tidak, atau kalau nggak ngerjain tugas, berdiri di depan, potong rambut. Kalau enggak, ngepel selasar lantai 3. Nah, anak melakukan, tapi kan dia terpaksa. Nah, dari 7 jurus BK hebat ini, sebenarnya kan jurusnya banyak banget tuh, ada 7. Tapi di sini yang sudah saya implementasikan di kelas, sebelumnya kenapa sih 7 jurus BK hebat? Ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu juga nih. Kok udah ada wali kelas, udah ada guru BK, ada guru wali pula. Nah, ini yang masih dalam pembahasan. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan 7 jurus BK hebat ini adalah satu keterampilan bimbingan yang ini juga dilatih untuk guru-guru non-BK, agar semua guru dapat menjadi pembimbing untuk melahirkan generasi hebat. Kenapa? Pendidikan sekarang itu menuju ke ekosistem yang holistik yang berpusat pada murid, bukan hanya akademis. Guru non-BK memegang peran ganda sebagai guru wali. Nah, kenapa ada 7 jurus BK hebat ini? Ini untuk memberikan pembimbingan atau pengetahuan tentang sebagai peran tambahan Bapak Ibu guru nanti yang dari non-BK yang akan menjadi guru wali. Kenapa? Karena peran ini mencakup tanggung jawab atas perkembangan karakter, mental, dan emosional siswa. Nah, tujuannya tentu meningkatkan kompetensi guru BK, guru kelas, mata pelajaran dalam membina karakter positif dan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh yang dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Kemudian khususnya memperkuat kompetensi guru mata pelajaran dalam peran baru sebagai guru wali. Nah, 7 jurus BK hebat tuh ada 7. Yang satu, kenali potensi. Kenali potensi itu gimana caranya kita mau tahu nih, anak ini dalam satu kelas gaya belajarnya apa sih? Visual, kinestetik, atau auditori. Ya. Oke. Kedua, jurus 2, kelola emosi. Kita suka lihat kan anak-anak cuma dikatain atau misalnya ngatain nama orang tua berujung berantem. Kedua, sekarang merasa dibully, padahal dia sendiri ngatain nama orang tua temennya. Kemudian pembuka resiliensi. Di sini banyak banget yang katanya kata anak-anak sekarang tuh generasi strawberry kan kemarin kata pematerinya. Nah, di 7 jurus BK hebat di bagian ketiga adalah tumbuhkan resiliensi.
membangun daya lenting siswa. Gimana anak-anak kita tuh nggak gampang patah semangat. Matematika susah, udahlah biarin aja, yang penting ngerjain misalnya. Yang keempat, jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini gimana caranya? Kita menumbuhkan kebiasaan baik dan mengurangi kebiasaan buruk dari siswa. Ini relevan banget sama bagian kurikulum untuk membuat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian jalin koneksi. Jalin koneksi itu gimana caranya kita membangun keterampilan siswa untuk berempati sama teman-temannya. Bukan hanya circle yang dia mau. Kemudian ada jurus 6, bangun kolaborasi. Ini area guru, bangun kolaborasi. Bagaimana guru dapat berkolaborasi dalam membangun karakter siswa di sekolah. Kemudian menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kemarin sebelum praktik baik ini, saya sudah melakukan satu jurus kenali potensi. Kebetulan saya melakukan ini di kelas 7B, ya. Hasil dari kelas 7B di sini bisa kita lihat. Nah, kemarin kita juga mau PKKS, banyak yang minta program BK yang terintegrasi dengan 7 jurus BK hebat. Nah, ini dimulai dari kita memberikan tes gaya belajar, tes kepribadian, terus tes kecerdasan majemuk. Nah, ini saya baru coba di satu kelas. Harapannya nanti untuk misalnya semua kelas 7, baru di situ sebenarnya bisa kita relevan untuk membuat program tahunan BK yang relevan dan berkesinambungan dengan 7 jurus BK hebat dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di 7B saya mendapatkan hasil gaya belajar kelas 7B, dominan kinestetik dan visual. Jadi Bapak Ibu yang ngajar kelas 7B, ya biasa kalau misalnya memang 7B pengennya lari-lari, apalagi yang namanya si F misalnya, setiap orang gurunya keluar, dia ikut keluar, gurunya ganti, dia ke kamar mandi. Nah, karena gaya belajar anak 7B rata-rata 75% itu dominan kinestetik dan visual 58%. Jadi siswa itu perlu belajar aktif dan bergerak. Jadi mereka akan lebih senang kalau pembelajaran yang Bapak Ibu berikan ada prakteknya. Kemudian untuk kecerdasannya sangat kuat di intrapersonal, sehingga siswa perlu dukungan untuk merefleksi diri. Setelah pembelajaran, refleksi diri apa yang akan Bapak Ibu berikan. Untuk tes minat, itu banyak yang realistik dan sosial. Jadi mereka lebih perlu menggabungkan keterampilan yang praktis atau interaksi pelayanan sosial. Kemudian kepribadiannya mereka banyak di dominan influence dan stagnance. Perlu dibimbing untuk memanfaatkan kemampuan persuasif atau kerjasama tim. Jadi kerjasama timnya itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini program tahunan layanan BK yang terintegrasi dengan 7 jurus BK hebat. Ada layanan dasar, itu bisa membuat workshop belajar anti bosan karena banyak yang kinestetik. Terus, jurus yang kedua adalah tentang jaga konsistensi implementasinya. Yang tadi kita mainkan Bapak Ibu. Lebih mudah ketika membuka kepala teman kita secara paksa. Tapi secara kebutuhan dasar manusia, kita tuh pengennya dihargai kemerdekaannya. Kita nggak suka dipaksa, ya kan? Atau suka diperintah. Contohnya, ya mau sholat, ibunya teriak, Bintang sholat, tapi dia malah apa? Nggak jadi, nanti aja deh. Padahal udah niat mau sholat. Nah, dalam jaga konsistensi itu ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri kita. Dalam diri anak-anak tuh ada 10 tombol ajaib. Kenapa dia melakukan itu?
Mereka duduk di kelas belajar atas dasar apa? Kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, makna atau keyakinan, tantangan, manfaat atau kebutuhan. Kalau misalnya mereka benar-benar belajar, apa sih dari mereka yang menggerakkan mereka belajar sesuai keinginannya? Atau mereka butuh, oh iya saya butuh belajar agar menjadi seperti itu. Nah, bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Pembiasaan berbasis kesadaran. Kalau disiplin biasa, faktornya eksternal, seperti paksaan. Ayo anak-anak turun, waktunya pembiasaan sholat duha. Sampai 6.30 pagar ditutup. Kalau nggak digituin anak nggak turun. Berarti kan kesadarannya masih kurang. Dan itu harus ada eksternalnya. Kemudian jangkanya pendek. Kalau disuruh turun, kalau nggak disuruh, ya nggak turun-turun gitu. Nah, kata Kak Seto, zaman sekarang, jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa diajak kerjasama. Itu kata Kak Seto. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Ini salah satu habit tracker yang saya buat dari 7 jurus BK Hebat. Ada menumbuhkan kebiasaan baik di mana siswa saya minta untuk membuat kegiatan sehari-hari yang langkahnya kecil-kecil aja. Contoh, bangunnya biasa jam 6, diubah menjadi bangun jam 5 atau jam 5. Hal kecil yang dia bisa lakukan. Atau main HP biasanya sampai jam 11 dikurangi dari jam 10 sampai jam 10 atau jam 9. Tapi itu kita nggak bisa langsung nuntut dan jam 8 harus berhenti main HP. Tidak. Berdasarkan keinginan dari anak-anak. Oke, itu yang sudah saya implementasikan dari 7 jurus BK Hebat. Untuk 5 jurus selanjutnya mungkin di kombel-kombel berikutnya, karena 7 jurus BK Hebat ini pada intinya adalah ingin memberikan satu pengetahuan Bapak Ibu bagaimana mendampingi anak-anak sebagai peran baru Bapak Ibu jadi guru wali. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.